Iya Pak, prioritasnya Muslim. Terus kalau kita nggak pakai jilbab tuh gimana pula kan pandangan mereka gitu. Keinginan Yuya sih nggak usah pakai ini Pak. Kalau keinginan maunya nggak Nggak pakai usah ini. pakai ini. Saya pernah tugas di Riau. Anak-anak sekolah yang Kristen, bahkan PNS wajib pakai jilbab. Nah ini, bahkan pemerintah menjadi oknum-oknum di pemerintah menjadi perilaku intoleran, menjadi perilaku di mana agama dan simbol-simbol dipaksakan kepada orang lain. Indonesia yang macam apa yang sedang kita pertontonkan? Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing. Tapi kemudian ada oknum-oknum dan pemerintah di wilayah tertentu memaksakan kehendaknya dan tidak menghargai keberagaman Indonesia. Dan mereka memproduksi hal-hal yang dapat merusak bangsa dan negara ke depannya. Kita tidak memungkiri bahwa memang ada daerah-daerah yang kemudian mayoritas dengan agama tertentu. Tetapi kalau kemudian memaksakan simbol, pakaian, dan sebagainya untuk menjadi bagian dari orang yang berbeda dengan kita, itu kan tidak masuk akal. Cara berpikir macam apa yang sedang dikerjakan? Sehingga perilaku-perilaku yang tidak masuk akal seperti itu dipraktekkan pada orang-orang yang melalui orang-orang yang katanya berpengetahuan, katanya beragama dan sebagainya. Indonesia sudah final bahwa kita adalah negara dengan berbagai latar belakang, budaya, agama dan sebagainya. Itu tidak bisa dinafikan lagi. Yang harus menjadi pemikiran kita, yang menjadi sikap kita bersama adalah memahami bahwa ada orang lain bersama-sama dengan kita. Memahami bahwa ada yang berbeda dengan kita. Dan kita menghargai dan menerima perbedaan itu. Jangan kemudian memaksakan apa yang kita miliki kepada orang lain dengan kehendak kita. Dan itu kita pikirkan bahwa itu adalah toleransi. Tidak. Itu pemaksaan. Itu pemaksaan kehendak. Dan itu tidak bisa. Indonesia itu kita punya Pancasila sebagai pemersatu bangsa kita. Pancasila itu sila, 5 sila itu. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 dan sebagainya dan sebagainya. Sudah menjadi konsensus kita bersama-sama bahwa kita menerima berbagai perbedaan, berbagai latar belakang, dan sebagainya. Nah, pemerintah perlu tegas untuk menegaskan aturan-aturan ini. Karena di sisi yang lain kita sedang memperjuangkan toleransi dan kebersamaan, tetapi di sisi yang lain ada oknum pemerintah yang memaksakan kehendaknya melalui peraturan-peraturan daerah. Yang kemudian tanpa sadar telah menyiksa dan menyerang keyakinan orang lain. Itu menyerang batin dan perasaan orang lain melalui pemaksaan-pemaksaan seperti ini. Dan kita berharap semakin terbuka ke depan, semakin mudahnya informasi dan berbagai pengetahuan yang kita miliki akan membuat kita menjadi lebih berhikmat. Kita tidak hidup pada zaman batu yang kemudian kita tidak paham apa-apa. Kita hidup di zaman modern di mana era keterbukaan dan memahami, menghargai, mengerti perbedaan itu sudah sangat jelas. Nah, kita tidak mau kembali kepada pemikiran zaman batu, di mana orang memaksakan kehendaknya, maunya sendiri, dan tidak menghormati orang lain. Ini kita butuh pikirkan bersama. Ya, untuk menanggapi video ini, saya tidak terlalu tahu seberapa banyak sekolah-sekolah di Indonesia ini yang masih menetapkan aturan bahwa kalau di sekolah tertentu dia mayoritas Islam,
dan mereka diharuskan pakai jilbab khusus bagi wanita-wanita atau siswi yang beragama Kristen. Tapi saya memiliki keyakinan bahwa masih ada. Jika memang ada sekolah yang masih melakukan hal yang demikian, maka pendapat Bapak ini dibenarkan. Itu dari saya. Kita coba next video berikutnya. Ini masih dari Bapak ini, karena ini dari menanggapi video sebelumnya tadi ya. Jadi dari akun Forgupaki. Di Padang sekolah negeri semuanya pakai hijab. Yang Kristen juga pakai hijab. Saya mau cerita tentang Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur itu 80 sekian persen, hampir mendekati 90%, itu mayoritas adalah Kristen, Katolik. Tetapi kasus di mana pemerintah daerah memiliki aturan untuk melepaskan atribut, contoh yang Muslim, tidak pernah ada kasus seperti itu. Jadi adalah aneh bin ajaib ketika ada daerah lain yang tidak paham tentang hal-hal itu. Sulawesi Utara tidak pernah ada kasus itu. Sampai hari ini kita tidak pernah dengar bahwa di Sulawesi Utara ada pemaksaan untuk melepaskan atribut agama tertentu karena mereka minoritas. Tidak pernah. Mayoritas agama orang yang agama di Sulawesi Utara adalah Kristen. Tidak pernah ada aturan pemerintah daerahnya memaksakan harus yang minoritas di sana itu melepaskan atribut agama mereka. Demikian juga di Nusa Tenggara Timur. Ada juga di Papua. Tidak pernah ada. Padahal ada kebanyakan orang menganggap bahwa Indonesia Timur itu terbelakang dan sebagainya. Tetapi dalam cara berpikir, dalam cara menghormati, dalam cara memperlakukan orang lain, saya pikir lebih berpendidikan, lebih bermartabat, lebih hebat dan lebih luar biasa. Perbedaan adalah sesuatu yang sudah menjadi keniscayaan. Tidak bisa. Karena di kota, di bangsa manapun pasti ada perbedaan. Baik perbedaan suku, latar belakang, ras, bahkan sampai kepada agama. Itu sudah pasti. Tetapi kemudian kalau memaksakan apa yang menjadi kewajiban kita kepada orang lain yang berbeda dengan kita harus mengikuti kewajiban kita, itu kan aneh. Ini bukan zaman penjajahan lagi. Indonesia sudah merdeka. Ada aturan, ada undang-undang, ada peraturan yang kita taati bersama. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini dan kiranya ini menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Dan kita doakan Indonesia benar-benar bisa menerima yang namanya ketidakberagaman itu teman-teman ya. Karena kita tidak boleh memaksa orang lain untuk seragam dengan kita. Nah, apa yang ditanggapi oleh saudara kita dari Indonesia Timur tadi terkait beberapa sekolah, ada sekolah-sekolah tertentu di daerah-daerah tertentu juga yang mengharuskan siswanya untuk memakai jilbab atau memakai kerudung. Nah, teman-teman, mereka selalu memberikan berdalih ya bahwa itu adalah bentuk toleransi. Nah, teman-teman, artinya bahwa mereka sebenarnya dari pihak-pihak yang memaksa orang lain untuk seragam dengan mereka adalah mereka yang benar-benar sama sekali tidak mengerti apa itu definisi toleransi, apa arti toleransi yang sebenarnya. Toleransi yang sebenarnya adalah membiarkan orang lain dalam keadaannya, dalam keberagamannya sendiri, tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti apa yang diwajibkan kepada kita. Nah, sama seperti mereka, karena mereka menganggap diri sebagai mayoritas, maka mereka memaksa oknum-oknum siswa ya untuk memakai kostum agama mereka. Nah, seharusnya tidak bisa memaksa, bahkan mengajak pun tidak bisa. Nah, tidak boleh sebenarnya, bukan tidak bisa, tidak boleh sebenarnya mengajak.
kecuali ya dari pihak minoritas, dari pihak siswa itu sendiri, dia mau membuka hati dan mau menyeragamkan diri dengan teman-temannya itu tanpa pengaruh dari siapapun. Itu namanya toleransi. Tanpa pengaruh, tanpa diajak, tanpa disuruh, tanpa dipaksa, melainkan itu dari hatinya, yang karena memang dia adalah orang yang mau bersahabat dengan yang beda keyakinan, maka dengan hatinya yang tulus, yang terbuka, mau memakai kostum-kostum yang berbaur agama tertentu. Nah, itu tidak masalah kalau dari pihak siswanya atau pihak minoritasnya yang mau membuka hati untuk memakai itu. Tetapi kalau diajak sebenarnya itu bukan toleransi lagi. Nah, teman-teman, dan inilah yang sering terjadi ya di beberapa sekolah. Dan itulah yang disaksikan oleh saudara kita dari Indonesia Timur tadi, yang dimana dia pernah bertugas ya di Riau. Dan dia melihat di sana, bahkan jangankan siswanya, bahkan guru-gurunya sendiri itu diwajibkan ya, guru-gurunya yang mungkin keyakinan mereka sebagai minoritas di sana, agama mereka minoritas di sana, mereka sebagai minoritas di sana, bahkan diajak, dan mungkin ada juga unsur pemaksaan ya, mungkin saja. Nah, karena kalau tidak mungkin ada ancaman-ancaman tertentu, kalau tidak pakai ini ya risikonya begini. Nah, jadi artinya teman-teman, apa yang disampaikan tadi oleh saudara kita dari Indonesia Timur, bahwa kita adalah Indonesia, kita harus mentaati Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang dimana setiap kita itu berhak memeluk agama kita masing-masing, berhak memilih agama tertentu tanpa ada pengaruh, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kecuali itu dari hati kita yang benar-benar membuka hati untuk memilih suatu keyakinan tertentu. Nah, teman-teman, kalau begini, ini bukan lagi Pancasila sebenarnya. Kita lihat kemarin ya, ada satu peristiwa yang di beberapa waktu yang lalu, sebelum adanya Hari HUT 17 Agustus kemarin, ada yang namanya penyeragaman ya, yang dimana anggota paskibraka itu tidak memakai hijab ya. Nah, apa yang terjadi? Kritik dan kemudian seruan dari tokoh-tokoh agama itu keluar teman-teman ya, keluar teman-teman mengkritik tentang hal itu. Bagaimana Indonesia begini, tidak Pancasialis. Nah, hanya digitukan aja teman-teman ya, bahkan bukan dipaksa untuk melepaskan jilbab, karena memang salah anggota paskibrakanya juga itu membuka hati dengan rela hati, dengan tulus hati juga untuk melepaskan hijabnya dan menyeragamkan diri dengan teman-teman lainnya atau anggota lainnya. Nah, jadi apa yang terjadi? Di mana di sana sini sudah ada kritikan di berbagai platform media sosial ya, khususnya dari pihak MUI. Itu luar biasa, mereka mengkritik keras itu. Nah, apakah mereka pernah mengkritik di sekolah-sekolah tertentu yang memaksa eh, siswa-siswa yang minoritas ketika dipaksa memakai hijab? Apakah mereka sudah mengkritik itu dan mereka mengatakan itu tidak Pancasialis? Nah, artinya teman-teman kadang tidak konsisten dalam hal menyuarakan sesuatu. Jadi mari kita demi keberagaman kita, demi kesatuan kita, jangan ada paksaan dari pihak manapun untuk mengikuti